Karena pertama, ICU itu adalah pasien-pasien yang bukan berasal dari pasien yang mengalami kegawatan di jantung. Ketika akan melakukan tindakan, bagaimana komunikasinya perawat terhadap pasien-pasien seperti ini? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RSI, kita berjumpa lagi di acara podcast Ngeteh Ngobrol Enak tentang Hidup Sehat Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI bersama saya Ika Mustikawati. Sobat RSI, sudah bisa menebak belum? Saya sedang berada di mana? Ada ventilator, kemudian ada bunyi-bunyi, terus kemudian ada monitor, dan ruangannya serba hijau. Ya, saya sedang berada di ruang perawatan intensif ICU Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Sesuai dengan tema podcast kita kali ini, yaitu mengenal seluk-beluk tentang perawatan intensif atau perawatan ICU. Telah hadir bersama kita Mas Sarwo Edi Wibowo Eskep Nurse. Beliau adalah Wakil Kepala Unit Ruang ICU Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Yuk kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Mas Sarwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Teh Ika. Alhamdulillah Mas Sarwo. Saya ajak ngobrol-ngobrol sebentar nih tentang ICU. Siap. Mas, penjelasan tentang perawatan intensif itu apa ya Mas ya? Jadi untuk perawatan intensif itu adalah unit perawatan khusus. Di situ di dalamnya terdapat peralatan khusus juga, kemudian staf-staf yang ada di situ juga staf-staf khusus, serta kami merawat pasien-pasien dengan pasien-pasien khusus, yaitu pasien yang mengancam jiwa. Jadi gambaran terkait perawatan intensif adalah seperti itu, Teh. Kemudian kriteria pasien ini harus masuk atau harus dirawat di ICU itu ada nggak? Ada, Teh Ika. Jadi untuk kriteria kami ada kriteria, yang pertama adalah kriteria ICU, kemudian kriteria ICCU, kemudian ada kriteria PICU dan NICU. Jadi kenapa kami bedakan ketiga kriteria tersebut? Karena pertama, ICU itu adalah pasien-pasien yang bukan berasal dari pasien yang mengalami kegawatan di jantung. Dan untuk ICCU itu adalah pasien-pasien yang mengalami kegawatan masalah kardiovaskuler atau jantung. Dan PICU-NICU adalah untuk khusus pasien-pasien di bawah umur 18 tahun. Jadi kriteria kami bedakan karena di situ memang berbeda terkait dengan masuk dan keluarnya ICU, ICCU maupun PICU-NICU. Jadi secara gambaran khusus adalah di mana pasien-pasien tersebut mengalami penurunan hemodinamik baik dari tekanan darah, nadi, respirasi, dan membutuhkan terapi-terapi intensif dan membutuhkan terapi seperti alat-alat yang khusus seperti ventilator, syring pump, infus pump, seperti itu, Teh Ika. Oh, gitu. Berarti ada ruangan-ruangan khusus ya Mas Saroya, misalnya untuk kalau bermasalah dengan jantung ruangannya tersendiri, kemudian anak atau bayi ada tersendiri, begitu Mas Sarwo? Iya, baik Teh Ika. Alhamdulillah kami di tahun 2022 sudah membangun unit perawatan intensif yang benar-benar kami setting untuk ICU, ICCU, kemudian PICU-NICU kami sendirikan. Jadi nanti pasien yang anak-anak itu ya bercampur dengan anak-anak, pasien ICU ya bercampur dengan ICU, pasien yang mengalami masalah jantung juga dengan pasien-pasien juga yang mengalami jantung. Jadi memang unit kami kita sendirikan. Alhamdulillah, iya. Sudah sesuai dengan jenisnya ya. Iya. Nah Mas Sarwo, apakah peralatannya atau fasilitasnya berbeda-beda di setiap ruangan-ruangan tersebut? Untuk fasilitas kami semua hampir sama ya, Teh. Ya, karena sudah lengkap alhamdulillah. Jadi satu bed kami sudah mempunyai syring pump, infus pump, serta mempunyai ventilator. Namun pada PICU-NICU kami memang ada ventilator khusus, Teh Ika. Jadi khusus untuk bayi baru lahir. Jadi ventilator itu bisa digunakan pada bayi yang berat badannya itu 250 gram, seperempat kilo. Iya. Jadi ini keunggulan di unit perawatan intensif kami, bahwa ventilator kami sudah bisa digunakan untuk bayi baru lahir dengan berat badan sekian.
Iya. Alhamdulillah kalau gitu sudah lengkap sekali ya. Insya Allah. Canggih-canggih ini. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, Mas Arwo, apa sih perbedaan perawatan di ICU dan perawatan di rawat inap biasa, di bangsal perawatan rawat inap biasa? Apa yang misalnya? Baik, yang membedakan adalah bahwa tadi ya masuk ICU itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria itu dari tekanan darah, nadi. Nah, di sini kami memang benar-benar untuk mengawasi hal-hal tersebut. Jadi kami baik tekanan darah, nadi kita pantau selama 5 menit. Jadi tiap 5 menit itu pasien-pasien kita pantau terus. Ada perubahan kondisi tekanan darah tidak, nadi tidak. Dan ketika kondisi tersebut, pasien-pasien selama dirawat intensif semua dari makan, minum, mandi, kemudian mohon maaf ya teh, BAB dan lain-lain semua sudah dilayani oleh perawat yang ada di rawat intensif. Jadi keluarga nanti hanya bisa besok dan hanya jam-jam khusus ya dalam satu harinya. Jadi seperti itu pembeda antara rawat intensif dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain itu kan keluarga masih banyak ini ya teh ikan apa masih standby di samping ya, jadi menemani terus. Nah kalau di sini semua pasien kami anggap pasien itu semua adalah keluarga kami, jadi kita benar-benar memantau pasien-pasien yang ada di rawat intensif. Tentunya terobservasi dengan baik ya, karena memang dipegang langsung, dilihat langsung gitu ya Mas Arwo ya. Iya, betul. Oke Mas Arwo, dari sekian banyak layanan, banyak sekali ya layanan di ICU ini, yang bertanggung jawab terhadap layanan semua pasien di ICU itu siapa? Untuk pertanggungjawaban kasus untuk pasien itu DPJP Teh Ika, ya khusus kasus. Tapi untuk unit perawatan intensif sendiri ada kepala unit kita, Dr. Iqbal spesialis anestesi, dan Dr. Untung juga sebagai konsulen atau yang memegang ICU juga di rawat intensif kita, Dr. Untung spesialis anestesi KIC. Jadi beliau-beliaunya bisa dengan mudah kita hubungi ya bila bisa, terjadi sesuatu. Iya, jadi kita konsulkan begitu. Betul. Jadi sewaktu-waktu apabila terjadi kegawatan di pasien kita langsung bisa menelpon itu 24 jam deh. Jadi sewaktu-waktu diperbolehkan telepon dan nanti dapat terapi dari beliau-beliau seperti dokter itu. juga paham pasien-pasiennya betul. Ya, walaupun tidak standby misalnya saat itu. Oke. Nah, Mas Arwo, kalau misalnya di sini tuh kan banyak nih saya lihat tuh petugasnya, perawat-perawat di ICU. Apakah mereka semua kompeten? Oh ya, baik. Untuk menjawab kompeten, kami itu sudah sebelum perawat itu masuk ke unit intensif, kami berikan waktu 3 bulan teh. Jadi 3 bulan kami latih di internal kami di rawat intensif sebelum memegang ke pasien. Jadi kita berikan 1 bulan itu materi dulu, kemudian 2 bulan baru terjun ke lapangan. Jadi sebelum beliau-beliau itu masuk ke unit kita berikan materi-materi, kemudian kita selama 2 bulan kita berikan tindakan-tindakan khusus. Jadi setelah itu baru ada pre-test dan post-test. Jika post-testnya itu lulus, maka perawat tersebut bisa masuk dan bergabung di rawat intensif. Tapi apabila perawat tersebut tidak lulus, maka bisa dikembalikan lagi ke bangsal yang lain. Skillnya memang dari awal sudah dilatih ya? Iya, ada pelatihan dulu sebelum masuk ke rawat intensif, seperti itu. Baik Mas Arwo. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang pasien-pasien nih Mas Arwo, di sini banyak sekali ya saya lihat itu pasien itu ada yang terpasang alat ventilator, alat bantu nafas itu ya Mas Arwo, dan ada yang tidak. Nah bagaimana perawat-perawat di sini atau petugas di sini ketika akan melakukan tindakan, bagaimana komunikasinya perawat terhadap pasien-pasien seperti ini? Iya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya Teh Ika ya. Jadi memang kita kan sering melihat ya bahwa pasien-pasien yang menggunakan ventilator itu dikira tidak mendengar, tapi justru nggak sadar, nggak bisa respon. Ngapain saya bicara gitu? Ternyata pasien-pasien tersebut itu bisa mendengar, tapi tidak bisa merespon. Jadi setiap kali pasien yang mengalami hal-hal tersebut, kami tetap komunikasi, kita jalin, tetap tidak ada yang membedakan antara pasien yang bisa bicara dan pasien yang tidak bicara, tetap kita berikan komunikasi. Bahkan ketika sebelum tindakan kita juga akan bicara, Pak,
nama saya Sarwo. Di sini saya akan melakukan tindakan semisal ya injeksi pada Bapak. Kita tanyakan namanya Bapak, namanya siapa, benar namanya semisal Bapak Agus, kemudian nomor RM-nya sekian. Nah, seperti itu kita tetap komunikasi. Dan ada memang dari pengalaman kami ketika pasien-pasien sudah sadar, mereka bisa menyebutkan nama-nama di perawat intensif itu siapa saja. Jadi memang memang seperti itu teh. Jadi kita pada pasien-pasien yang mengalami tidak sadarkan diri, tetap kita komunikasinya tetap terjalin dengan baik dan bagus. Ada nggak Mas Sarwo, misalnya pasiennya terpasang alat tapi dia sadar? Ada, ya. Terus kemudian komunikasi dengan media bisa nggak? Oh bisa, kita ada namanya papan ya teh, papan yang di situ pasien bisa menulis. Kemudian ada juga papan yang di situ pasien bisa semisal menangis, pengen nangis, kemudian pengen makan, pengen BAB, pengen apa, itu tinggal pilih saja, itu bisa. Gitu. Kami juga sudah mengembangkan aplikasi lewat smartphone yang di situ nanti pasien bisa memilih keluhan beliau itu seperti apa. Tapi kalau seperti itu. Tapi apabila pasien itu tidak bisa, yang diinginkan beliau itu tidak ada, ya kami suruh nulis seperti itu. Ya. Luar biasa ya, bagaimana teknik berkomunikasi, kok segala cara dilakukannya. Iya, betul. Nih, baik Mas Sarwo, nih pasien-pasien di sini kan banyak nih saya lihat. Tapi kok kan ini kan tadi seperti Mas Sarwo bilang kan memang tidak selalu ditunggu ya. Iya. Jam berapa saja pasien bisa ditunggu keluarganya? Ada nggak jamnya di sini? Ada Teh Ika. Jadi jamnya itu kami kalau pagi, jadi kan ada 2 kali jam besuk. Pagi pukul 11 sampai pukul 12. 11 sampai 12. Ya, kemudian kalau sore pukul 17 sampai 18. Bila terjadi kegawatan. Iya. Bila terjadi kegawatan, kira-kira keluarganya dipanggil atau bagaimana? Iya, kan belum sesuai jamnya nih, jam betul. gimana? Jadi ketika ada problem kegawatan, itu kami edukasi dulu kepada keluarga, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian kalau memang pasien tersebut ingin pendampingan, memang membutuhkan pendampingan, maka keluarga kami berikan kesempatan untuk mendampingi pasien. Jadi tidak saklek harus karena jamnya segitu, enggak ya. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti kondisi, mohon maaf ya, sakaratul maut, itu memang kami mengupayakan agar keluarga itu juga berperan ikut serta dalam memberikan talqin pada pasien. Ya, seperti itu. Nah, Mas Sarwo, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana cara keluarga mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan pasien. Nanti ini bagaimana nih caranya, kan apakah perawat atau dokter menyampaikan secara setiap hari atau bagaimana? Saya nggak tahu soalnya. Iya, alhamdulillah kami dari perawat sudah ada PPJA, yang di situ ada. PPJA itu apa? PPJA itu perawat penanggung jawab asuhan. Jadi di situ ada nurse kami yang sudah S1 nurse. Jadi mereka setiap hari akan melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien seperti itu. Dan untuk DPJP sendiri juga ketika visit mereka akan melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien. Jadi ada juga ketika kami sudah melakukan setiap hari edukasi ke pasien dan keluarga tetap ingin meminta edukasi lagi. Iya, kadang kan nggak cukup 1 kali ya Teh, tapi butuh 2 sampai 3 kali dalam 1 hari, itu juga sering. Jadi kita tetap, karena itu adalah hak pasien, jadi kita tetap bisa memberikan hak sesuai hak pasien dan keluarga. Memang pemahaman keluarga juga berbeda-beda. Iya, betul. Mas Sarwo, tadi kan saya menanyakan apa sih kriteria pasien masuk di ICU. Nah, sekarang kriteria pasien bisa keluar dari ICU dan kemudian misalnya pindah ke bangsal rawat inap. Itu apa kriterianya? Jadi kalau kami tadi kriteria masuk kita bagikan antara ICU, ICCU, dan PICU-NICU. Kriteria keluar juga sama, kita bagikan antara ICU, ICCU, dan PICU-NICU. Yang dimana kriteria keluar tersebut adalah pada pasien-pasien yang kondisi hemodinamiknya sudah bagus, sudah stabil, seperti tensi, nadi, saturasi, dan lain-lainnya sudah bagus. Dan kami memberi DPJP, boleh pasien itu boleh pindah ke bangsal setelah kondisi hemodinamik itu baik dalam waktu 24 jam. Ya, jadi setelah 24 jam berarti pasien tersebut sudah dalam kondisi
boleh pindah ke Bangsal seperti itu. Nah, kalau dipindahkan ke Bangsal berarti sudah ada koordinasi antar petugas di ICU dan di Bangsal tersebut, Bangsal yang dituju ya Mas ya. Betul. Nah, kemudian apakah dikembalikan sesuai dengan kelasnya atau bagaimana Mas? Ya. Iya, sesuai dengan kelas. Ya. Apabila pasien tersebut ada kelas 1 ke kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3 juga ke kelas 3. Kemudian Mas Sarwo, nah saat pasien selama menjalani perawatan di ruang intensif ini, apakah ada kunjungan dari profesi lain atau dari disiplin ilmu yang lain kepada pasien-pasien tersebut atau kepada keluarganya? Misalnya kalau dokter sudah jelas ya, jenengan sebagai petugas medis juga pasti akan selalu mengobservasi setiap saat. Nah, kalau dari profesi lain ada nggak? Ya, alhamdulillah kami di rawat intensif juga ada konsultasi, yaitu pertama dari gizi. Ya. Kemudian yang kedua kami dari fisioterapi juga ada, fisioterapi juga datang. Kemudian farmasi juga ada Tehika. Kemudian dari DPJP lain, dari DPJP lain juga bisa memberikan edukasi serta pembelajaran ya terkait dengan bagaimana cara makannya, bagaimana cara mobilisasi seperti itu. Bahkan kami juga mempunyai gagasan ya atau ide yang memang sudah kami jalankan, yaitu di mana ketika kita edukasi kita melibatkan unit gizi, kemudian kita mendatangkan juga dari farmasi, kemudian kita juga mendatangkan dari DPJP juga, kemudian perawat yang ada di situ dan fisioterapi. Jadi kita berdiskusi terkait dengan satu pasien di ruang diskusi tersebut bersama keluarga. Berarti terintegrasi. Iya, terintegrasi di situ. Iya. Ini melibatkan keluarga. Ya? Iya, betul sekali. Oke, Mas Sarwo, ini pertanyaan terakhir saya. Apakah pasien-pasien yang dirawat di sini kan peralatannya kan canggih-canggih nih Mas Sarwo, dan tentunya mahal ya. Iya, betul sekali. Apakah ini bisa di cover oleh BPJS atau tidak ini Mas Sarwo? Iya, betul sekali. Bahkan saya beli sendiri mungkin belum mampu ya. Jadi memang mahal apalagi ventilator itu di harga 400 sampai 600 juta ya satunya itu. Jadi alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI terutama di rawat intensif kita tidak ada membedakan antara pasien umum maupun BPJS. Semua sama. Nah, perawatan dengan ventilator itu paling tidak membutuhkan waktu 1 bulan teh. Iya, 1 bulan dengan kemungkinan habisnya itu sekitar 100 jutaan ya dalam waktu 1 bulan. Jadi kita tidak ada yang membedakan antara rawat pakai BPJS atau tidak. Jadi tidak ada namanya RSI PDHI itu meminta dari keluarga. Jadi semua murni dari BPJS. Jadi keluarga itu tidak ada nombok 1000 perak pun nggak ada. Jadi alhamdulillah di sini dilakukan seperti itu. Iya. Amin, amin. Baik Mas Sarwo, menarik sekali ya tentang ICU ini. Saya senang loh ini nge-podcast Mas Sarwo. Jarang-jarang yang main ke sini ada. Jarang-jarang karena ini memang ruangannya khusus soalnya. Baik, Sobat RSI, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Sarwo Edi Wibowo Eskopnes. Alhamdulillah, terima kasih Mas Sarwo atas waktu dan penjelasannya. Dan kita doakan bersama ya Mas Sarwo, mudah-mudahan pasien yang sedang dirawat di ICU ini diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Sobat RSI, dan untuk Sobat RSI, semoga apa yang tadi dijelaskan Mas Sarwo bisa menambah informasi dan juga wawasan untuk Sobat RSI dimanapun Sobat berada dalam hal perawatan intensif. Nah, apabila Sobat RSI memiliki keluarga, sanak saudara, atau mungkin masyarakat di sekitar Sobat RSI berada membutuhkan perawatan intensif, Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, ruang ICU-nya lengkap dengan peralatan canggih, dokter, petugasnya juga kompeten, bisa menjadi solusi ikhtiar kesembuhan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.